Kita mulai saja ya, perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita jumpa lagi ya dalam kuliah Geofisika Perkotaan untuk pertemuan ke-6. Oke, baik, izinkan saya untuk saya screen dan slideshow terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai metode geolistrik yang bisa diaplikasikan di perkotaan. Nah, saya akan mengangkat bidang atau studi kasus pada bidang geoteknik dan lingkungan. Namun sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini, saya akan sedikit mereview kuliah minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode seismologi teknik. Ada HVSR dan ambient noise tomography. Kelebihan dari metode HVSR sendiri ya, salah satunya itu kita bisa melakukan yang namanya mikrozonasi ya. Kita ingin membagi area atau wilayah berdasarkan parameter fisika tertentu. Misalnya ada F0 yang berhubungan dengan frekuensi natural akan berkaitan dengan ketebalan dari lapisan sedimen di area itu. Kemudian kita bisa mendapatkan parameter amplifikasi atau biasa dikenal dengan A0 ya. Amplifikasi sendiri berhubungan dengan penguatan gelombang seismik. Jadi ketika ada suatu gempa melewati area tersebut, si gelombang tersebut akan mengalami penguatan. Nah, penguatan ini berapa kali? Nah, itu ditunjukkan oleh parameter amplifikasi atau A0. Semakin besar amplifikasinya, maka si gelombang gempa akan dikuatkan. Efeknya apa? Ketika terjadi gempa, maka akan terasa sekali guncangan gempa di area itu. Sebaliknya, semakin kecil amplifikasinya, maka semakin sedikit penguatannya. Kemudian selanjutnya kita bisa mendapatkan parameter indeks kerentanan seismik atau yang biasa kita kenal dengan KG ya, indeks kerentanan seismik. Nah, KG ini menunjukkan seberapa rentan suatu area terhadap bahaya gempa bumi. Semakin tinggi tentu dia akan semakin bahaya. Nah, KG sendiri ini dipengaruhi oleh besarnya amplifikasi dan frekuensi natural, di mana KG sama dengan A0 kuadrat dibagi dengan F0. Artinya, semakin tinggi A0-nya, dia akan semakin membesar indeks kerentanan seismiknya. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi natural, maka KG-nya akan semakin mengecil. Ya. Kemudian ada satu parameter lagi, yaitu tentang VS30. VS30 itu menunjukkan nilai kecepatan gelombang VS ya, dari 0 hingga 30 meter atau setebal 30 meter. Makanya disebut dengan VS30. Nanti dari VS30 ini kita bisa mengkarakterisasi suatu area. Tipe tanahnya apa? Apakah lunak, tanah sedang, tanah keras, atau batuan kompak. Ya, itu berdasarkan nilai VS30-nya. Ya, jadi dari satu metode itu kita bisa mendapatkan banyak analisis. Analisis ini nanti hubungannya bisa untuk mitigasi bencana geofisika atau bencana alam ya, bencana kebumian, yang artinya kita bisa memberikan ya manfaat kepada orang lain khususnya di wilayah perkotaan. Area mana yang lebih aman, area mana yang lebih rawan terhadap bencana. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai geolistrik di perkotaan khususnya bidang geoteknik dan lingkungan. Ada beberapa pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai prinsip metode geolistrik, bagaimana pengolahan, dan bagaimana interpretasi data geolistrik. Tentu saya tidak akan membahas terlalu mendalam ya terkait dengan hal ini, karena saya yakin kalian sudah pelajari di semester lalu di kuliah metode geolistrik itu sendiri. Di kesempatan kali ini saya hanya akan mereview bagaimana prinsip, cara sederhana pengolahan, dan interpretasinya. Dan terakhir saya akan menampilkan contoh studi kasus metode geolistrik yang bisa diterapkan di area perkotaan ya, baik itu 1D maupun 2D geolistrik. Oke. Ada suatu artikel di koran ya, ini online, menjelaskan bahwa ternyata keuntungan bangun kota dengan teknologi geolistrik itu memberikan manfaat yang cukup signifikan. Di sini informasi geolistrik itu memberikan sumbangsi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan, misalnya pemerintah daerah,
untuk kita berikan rekomendasi terkait dengan kajian kita apa. Misalnya kita mau mengkaji terkait dengan area yang misalnya area yang terkontaminasi dengan limbah. Nah, sejauh apa area kontaminasinya? Kita bisa melihat atau kita mau mencari batuan kerasnya di mana, kedalamannya berapa. Nah, ini akan sangat membantu untuk proses pembangunan infrastruktur di perkotaannya, baik bangunan maupun jalan dan lain-lain. Informasi bawah permukaan itu penting. Ya, oke. Mungkin sebelum saya lanjut, saya akan bertanya dari kalian mungkin ada yang bisa menguraikan nggak kira-kira manfaat lain geolistrik itu seperti apa yang bisa diterapkan di perkotaan? Oke, silakan. Kalau ada pandangan dari kalian, geolistrik bisa seperti ini, Pak, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Aul. Saya juga baru baca, Pak, terkait adanya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Ternyata di situ sudah terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Namun ternyata ditemukan studi bahwa untuk air pada kawasan tersebut sangatlah sulit. Artinya pada saat pembangunan IKN harusnya didahulukan terlebih dahulu penggunaan geolistrik untuk mengetahui aquifer pada kawasan tersebut. Anggapannya bahwa pada suatu perkotaan yang ingin kita mulai, kita ingin menggunakan metode geolistrik sangatlah tepat untuk mencari lapisan air begitu, Pak. Dan ada juga serangkaian metode geolistrik yang dipakai untuk mengetahui seperti yang Bapak informasikan tadi, bahwa untuk mengetahui suatu kawasan itu tercemar atau tidak berdasarkan tentang nilai reseptivitas, apakah suatu kawasan itu tercemar oleh limbah. Jadi mungkin menurut saya geolistrik ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya, Pak. Yang jelas memang masih berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ada pada geofisika, yaitu pada bumi dan ada ilmu fisikanya. Mungkin masih bisa dimanfaatkan. Seperti itu menurut saya. Oke. Terima kasih Aulia atas pendapatnya ya. Memang seperti itu. Makanya tadi di artikel online itu ternyata geolistrik mampu memberikan manfaat dalam pembangunan suatu kota. Ya salah satunya tadi. Ya sebelum mau dibangun kita bisa survei dulu nih terkait dengan kajian masalah lingkungan. Baik dari sumber daya airnya, bagaimana kondisi litologinya. Nah salah satunya bisa dimanfaatkan dari metode geolistrik. Ya. Untuk air tanahnya, untuk batuan kerasnya di mana itu bisa tuh. Nah, mungkin memang kadang orang-orang itu nggak mau mengeluarkan biaya yang banyak. Mereka langsung saja bangun tanpa memperhatikan kondisi bawah permukaan. Nah, dari sinilah sebenarnya peranan kita untuk memberikan masukan bahwa ini tuh sebenarnya bisa dilakukan kajian geofisika terlebih dahulu untuk menggambarkan bawah permukaannya seperti apa, untuk mengambil langkah-langkah pembangunan selanjutnya seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Tujuannya ya untuk menghindari kegagalan ya, kegagalan dari pembangunan dan lain-lain. Oke, saya akan lanjutkan tadi ya bagaimana sih aplikasi geolistrik dalam masalah geoteknik, lingkungan, sumber daya. Tadi sebenarnya sudah kita singgung contoh-contohnya air tanah, batuan keras, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana sih pencemaran suatu limbah. Nah, ini sangat banyak sekali manfaatnya ya yang bisa diaplikasikan di perkotaan. Mungkin sebagian orang memandang kota itu adalah area yang aman gitu ya. Padahal tidak. Bisa jadi di kota itu banyak sekali permasalahan. Contohnya saja air tanah. Air tanah di perkotaan itu justru diekstraksi secara berlebihan. Efeknya apa? Air tanah yang di aquifer itu akan semakin berkurang. Kemudian di perkotaan tidak ada area resapan air. Nah, ini tentu akan menjadi masalah lagi nih. Ya, makanya perlu dibuat kebijakan. Nah, kebijakan itu harus memperhatikan juga bagaimana kondisi bawah permukaannya. Salah satunya dengan geolistrik. Nah, secara umum prinsip geolistrik itu kita bisa sebentar saya kasih pointer. Kita bisa menganggap seperti suatu rangkaian listrik ya. Di mana rangkaian listrik ini ada suatu sumber tegangan, anggap saja kita mulai dari baterai atau aki, kemudian dialirkan melalui suatu rangkaian. Dalam suatu rangkaian itu akan mengalir yang namanya arus listrik. Kemudian arus listrik akan mengalir, tetapi semata-mata alirannya itu tidaklah lancar ya. Masing-masing bahan atau rangkaian itu mempunyai karakter hambatan. Kita sebut saja sebagai resistansi. Resistansi atau hambatan inilah yang akan menjadi panduan kita seorang geofisika dalam menentukan karakter bawah permukaan.
ternyata lapisan bawah permukaan itu mempunyai karakter resistansi dan resistivity yang berbeda-beda. Lalu untuk menghitung besarnya resistansi, kita bisa menghitung bahwa R itu sama dengan V per I. V itu adalah tegangan, I adalah arus yang mengalir melalui suatu rangkaian. Kalau kita sebagai kebumian berarti arus yang mengalir di dalam bumi. Ya. Arus ini akan diukur dalam alat geolistrik. Besarnya tegangan pun akan diukur dengan alat geolistrik. Nah, nanti setiap bahan atau setiap lapisan bumi itu akan mempunyai karakter R yang berbeda-beda. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya seperti ini. Kita pada pengukuran geolistrik minimum kita membutuhkan 4 elektroda. Ada elektroda A dan elektroda B yang berfungsi sebagai elektroda arus. Dia berfungsi untuk menginjeksikan arus ke dalam bumi. Ya, arus yang diinjeksikan nanti akan membentuk garis-garis arus seperti ini. Ya, ada arus dan ini biasa dikenal dengan garis current line. Ya, kemudian dari current line ini akan membentuk yang namanya equipotential line. Ya, equipotential line ini dia selalu tegak lurus terhadap current line ya. Jadi ada seperti ini. Garis current line dengan garis equipotensial akan selalu tegak lurus. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Kemudian dia akan mengalir sepanjang bumi ya sedalam di bagian bawah permukaan. Kemudian arus itu akan terukur di elektroda M dan elektroda N. Nah, berarti kita akan mengukur besarnya arus dan besarnya potensial. Lalu kita akan menghitung besarnya resistivitas semu sama dengan K delta V per I. Nah, inilah yang kita ukur di lapangan. Ada besaran arus I dan delta V antara M dan N. Delta V itu adalah beda potensial. Kemudian ada nilai K. Nilai K ini adalah faktor geometri, di mana akan berbeda konfigurasi, akan berbeda nilai K-nya. Dari K, delta V, dan I kita bisa menghitung nilai resistivitas semua. Oke, sebenarnya saya akan bertanya, kenapa kita menyebutnya sebagai resistivitas semua? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kenapa kita menyebutnya sebagai resistivitas semua? Kenapa tidak resistivitas sebenarnya saja gitu? Ada yang punya pendapat? Oke, silakan Armando. Oh, izin Pak. Setahu saya dinamakan resistivitas semua itu karena masih asumsi Pak. Kita mengasumsikan bahwa bumi itu masih dalam satu lapisan Pak. Jadi makanya dibilang semua Pak. Oke. Cukup Armando? Cukup Pak. Oke, terima kasih Armando. Ya, benar ya. Jadi memang asumsi dari geolistrik itu sebenarnya berawal dari menganggap bumi itu homogen isotropis ya. Homogen isotropis itu berarti kan bumi hanya satu lapisan, tapi kan pada kenyataan bumi itu berlapis-lapis dan memiliki struktur yang kompleks ya, ada patahan, ada lipatan. Makanya kita sebut dengan resistivitas semu. Bagaimana untuk mendapatkan resistivitas sebenarnya, Pak? Ya nanti diolah dengan tahapan inversi untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya. Nah, ini contoh konsep 1D. Kalau kita mendesain pengukuran seperti ini, maka kita akan mendapatkan datum point di tengah-tengah antara M dan N. Ini contoh metode selam bersih ya. Kalau kita perlebar A-nya, kita buat A dan B yang baru, ya ini A, ini B, maka kita akan mendapatkan datum point yang lebih dalam. Dan semakin kita perlebar jarak antara A dan B, maka kita akan mendapatkan datum point yang semakin dalam. Artinya, semakin panjang bentangannya, penetrasinya akan semakin dalam. Seperti itu. Nah, lalu kalau konsep 2D gimana? Konsep 2D itu mirip dengan 1D, hanya saja kita menggunakan banyak elektroda. Nanti alat akan mendesain secara otomatis elektroda mana yang aktif. Contoh misalnya kita mengaktifkan elektroda A, B, M, dan N seperti ini. Maka kita akan mendapatkan datum point di posisi seperti ini. Berbeda kalau kita misalnya A, kemudian B, kemudian M, dan N. Maka kita akan mendapatkan posisi seperti ini. Kemudian elektroda ini akan diganti, terus posisinya akan dirubah, maka kita akan mendapatkan datum point seperti ini. Inilah konsep pengukuran secara 2D. Ya. Konsep pengukuran 2D. Intinya tetap sama, hanya membutuhkan 4 elektroda yang diaktifkan.
nanti alat akan mendesain sendiri posisi mana elektroda yang harus aktif. Ya, seperti itu. Nah, lalu sekarang akan ada suatu masalah di perkotaan. Ya, masalahnya apa? Gitu. Masalahnya mungkin adalah infrastruktur yang cepat berkembang di area perkotaan. Tanah-tanah akan tertutup oleh trotoar, jalan, dan bangunan. Kita akan sulit untuk menancapkan elektroda. Ya. Kemudian ada masalah yang lain, lahan yang sempit dan terbatas. Kita mungkin nggak bisa sembarangan menancapkan elektroda. Lagi-lagi kita akan ada masalah. Dari situ berarti metode geolistrik secara konvensional itu bersifat destruktif atau sedikit merusak, ya merusak jalan mungkin ya, atau merusak area trotoar. Makanya perlu solusi. Ya. Solusinya itu adalah kita menggunakan peralatan yang bersifat non-destruktif. Apa itu? Kita bisa menggunakan yang namanya flat base electrode. Jadi elektrodnya itu kita buat yang datar atau flat. Flatnya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah elektroda flat. Mempunyai dimensi umumnya ya 7 kali 7, panjang dan lebarnya kali 7, kemudian tebalnya 1 cm. Nah, di tengah-tengahnya ada suatu batang tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan antara kabel dengan elektroda flatnya. Ya, elektroda ini tidak merusak. Ya, hanya ditempelkan saja di area paving block, mungkin ya, di area jalanan atau di area semen. Ya, ini hanya ditempelkan dan tidak merusak lingkungan. Namun, apakah ini saja cukup? Tidak. Oke, saya akan ilustrasikan begini. Ini misalnya permukaan tanah ya. Permukaan tanah, anggaplah permukaan aspal ya. Ini tidaklah sempurna rata, tapi mempunyai modulasi ya. Modulasi dari bawahnya mungkin nggak terlihat secara kasat mata. Kalau kita tempelkan flat base electrode seperti ini, di sini akan ada celah. Ya. Ada celah. Celah ini akan menyebabkan nilai kontak resistennya tinggi. Nah, ini celah. Yang saya arsir dengan warna hijau itu adalah celah. Celah-celah ini akan menyebabkan kontak resisten yang besar. Ya, kontak resisten ini akan mempengaruhi nilai bacaan. Ya, nilai bacaan akan semakin membesar. Lalu solusinya gimana? Kita bisa menambahkan gel konduktif. Gel konduktif ini kita buat dari campuran air, garam, dan bubuk selulosa. Atau bisa menggunakan yang namanya bentonit. Nanti dicampur antara air, garam, dan bentonit akan menjadi seperti lumpur. Nah, jadi sebelum dipasang flat base, area permukaan tanah atau aspalnya kita taruh dulu lumpur bentonit, kemudian baru ditutup dengan flat base electrode. Tujuannya adalah untuk memperkecil nilai kontak resistance. Nah, seperti itu. Jadi solusi di perkotaan kita bisa menggunakan flat base electrode. Ya. Kalau nggak punya bentonit, ya umumnya orang akan menggunakan campuran antara air, garam, dan tanah. Ya, air, garam, tanah dicampur aduk, kemudian dibuat seperti lumpur. Ya, seperti lumpur ditaruh di atas permukaan, kemudian ditaruh flat base-nya. Nah, lalu ketika kita sudah selesai melakukan pengukuran, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pengolahan data. Proses pengolahan data ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai true resistivity atau nilai resistivitas sebenarnya. Tadi di awal kita mendapatkan hanya resistivitas absolut. Resistivitas semu ya, bukan absolutnya. Nah, itu harus kita inversikan dulu untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Nah, proses ini disebut dengan proses inversi. Dalam geofisika disebut proses inversi. Jadi inversi itu berangkat dari data observasi, kita olah ingin mendapatkan parameter rho dan nilai ketebalannya. Ini yang disebut dengan proses inversi. Berbeda dengan proses forward. Kalau forward kita sudah tahu dulu nilai rho dan hanya kita olah menggunakan suatu persamaan matematik untuk mendapatkan data kalkulasi. Ya, jadi di sini bedanya antara inverse dan forward. Kalau forward kita tahu parameter model, kita hitung menggunakan persamaan matematik, kita dapatkan nilai kalkulasinya. Kalau inversi dari data observasi diolah menjadi parameter model. Nah, dalam proses inversi kita akan mencocokkan antara data observasi dengan data kalkulasi. Biasa dikenal dengan proses fitting, fitting curve. Kita fitkan misalnya data resistivitas antara AB per 2, ya. Kemudian ini ada resistivitas semu. Kita akan memfitkan antara kurva observasi dengan kalkulasi. Kalau kurvanya fit,
ya berarti kita bisa mengasumsikan bahwa model bawah permukaannya adalah seperti itu. Jadi pemodelan dalam geofisika baik forward maupun inverse dapat berjalan ketika ada persamaan matematiknya. Kalau tidak ada persamaan matematik, ini tidak bisa berjalan. Ya, bagaimana kita mau menghitung kalkulasinya kalau nggak ada persamaan matematiknya, gitu ya. Jadi intinya harus ada persamaan matematiknya dulu untuk bisa kita lakukan forward modeling. Dapat data kalkulasi, kita fitkan dengan data observasi kita. Ya. Nah, setelah diolah, ya ini kalau mau mengolah ya banyak software ya. Ini contoh software 1D Slumbersee yang saya kembangkan ITRS 1D untuk metode geolistrik 1D konfigurasi Slumbersee. Di sini saya sudah mengembangkan beberapa metode inversi ya, ada PSO, GA, dan damping least square. Mungkin nanti kalian bisa mencoba ya, saya sudah sertakan di Google Drive, nanti kalian bisa mencobanya. Kalau untuk 2D ya ada banyak software ya, salah satu yang mungkin paling banyak dikenal itu menggunakan software ResTudy ya. Oke, setelah diolah, langkah selanjutnya pasti kita akan melakukan yang namanya tahap interpretasi data. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses interpretasi. Misalnya yang pertama yaitu bagaimana kondisi geologi regional atau kondisi geologi area penelitian kita. Ini penting untuk kita pahami supaya kita bisa memprediksi litologi apa yang berperan di area kita. Apakah banyak lempung atau banyak lapisan keras atau batuan keras. Kemudian kalian juga harus memahami bagaimana sifat resistivity batuan. Ini pemahaman konsep dan teori ya. Konsep metode dan konsep dari si batuan itu sendiri. Tentu resistivitas batuan akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya apa? Kehadiran fluida, kemudian kandungan mineral clay, tingkat kekerasan batuan. Oke, saya akan bertanya, bagaimana hubungannya dengan kandungan fluida? Resistivitas terhadap kandungan fluida, seperti apa? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Aul. Mungkin saya menjelaskan dulu, Pak. Pengetahuan saya, kalau resistivitas itu kecil, itu akan berhubungan dengan objek yang sulit untuk menghantarkan listrik. Artinya resistivitas ini adalah suatu objek yang dimana kemampuannya untuk menghambat. Semakin tinggi nilai resistivitasnya, maka menghambatnya semakin bagus. Tapi ketika nilai resistivitasnya kecil, maka nilai hambatannya ikut kecil. Ketika kecil, konduktivitasnya besar. Nah, apabila ada fluida dalam hal ini air, maka nilai resistivitas akan kecil. Tergantung juga fluidanya. Beragam juga, Pak. Pengetahuan saya ada air, ada gas juga, ada juga oil, dan mungkin masih banyak lagi. Tapi untuk sejauh ini yang saya tahu, ketika nilai resistivitas kecil, maka hal tersebut sudah berkaitan dengan suatu objek di bawah permukaan yang mampu menghantarkan listrik dan menghambat dengan sangat kecil seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Aul atas pendapat ya tadi ya. Memang seperti itu ya. Ketika ada fluida memang akan mempengaruhi nilai resistivity. Ketika fluida itu berupa gas, tentu dia akan menghambat. Hambatannya akan besar. Ketika berisi air, tentu hambatannya atau resistivitasnya akan semakin menurun. Ketika berisi dengan air asin, jauh lebih kecil. Kenapa? Karena air asin itu bersifat elektrolit, mudah menghantarkan arus listrik. Jadi semakin banyak kandungan fluida air asin atau air tawarnya, tentu akan menurunkan nilai resistivitas. Seperti itu. Itu contoh sederhana. Yang lain, ya bagaimana hubungannya dengan kandungan clay. Ketika banyak kandungan clay, dia akan semakin kecil nilai resistivity-nya. Bagaimana hubungannya dengan kepadatan batuan? Ya umumnya secara teori semakin padat batuan, tidak ada celah di dalamnya, tidak ada rongga. Rongga ini mungkin nggak bisa terisi oleh air ya. Makanya yang padat itu umumnya memiliki resistivitas yang besar. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalian dalam interpretasi perlu menggunakan data pendukung. Data pendukung ini bisa berupa data coring yang dari lapangannya langsung, atau data bor, atau data metode geofisika yang lain seperti itu yang memang ada di lokasi kalian. Atau misalnya nih kalau kalian mau cari air tanah, bisa menggunakan data pendukung itu dari informasi sumur-sumur warga. Berapa kedalaman sumur warga, berapa kedalaman muka air tanah saat kalian melakukan pengukuran. Ini akan membantu kalian dalam proses interpretasi. Kalian akan menentukan berapa sih kedalaman akuifernya, berapa sih ketebalan akuifernya. Ini tentu jauh lebih valid kalau ada data pendukung.
Dan kemudian yang paling penting adalah perhatikan SOP pengukuran dan pengolahannya. Kalau kalian sudah memperhatikan SOP pengukuran dan pengolahan, saya yakin pasti hasil yang kalian peroleh itu akan jauh lebih baik. Kalau pengukurannya saja ngawur-ngawur atau asal-asalan, ya tentu bisa jadi bukan data yang kalian ukur, melainkan noise. Kalau ngolahnya nggak sesuai prosedur, asal klik misalnya, nggak diperhatikan parameternya dengan baik, ya bisa jadi hasil yang kalian olah itu pun bisa menjadi jebakan, bukan hasil yang sebenarnya. Jadi ini mungkin hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ya dalam proses interpretasi. Sebenarnya tidak hanya geolistrik ya, semua metode harus perhatikan konsep di situ. Data pendukung geologi regional harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya ini mungkin ada beberapa contoh aplikasi ya dari FAST maupun ERT. Ini untuk studi air tanah atau menentukan aquifer air tanah. Ini ada datanya seperti ini. Kemudian kita melakukan proses inversi, kita mendapatkan model perlapisan seperti ini. Ya tentu kalau kita mau mencari air tanah, berarti karakter air tanah adalah sifatnya low resistivity. Apakah di sini? Gitu. Apakah di sini? Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau kalian di area intrusi air laut, jangan-jangan yang paling kecil ini bisa jadi malah air asinnya. Nah, ini makanya perlu diperhatikan kondisi geologi regionalnya. Nah, setelah kita mengolah masing-masing 1D, lalu kita bisa membuat yang namanya peta penampang isoresistivitas tiap kedalaman. Ini ada kedalaman 10 meter, 20 meter, sampai 40 meter. Misalnya karakternya adalah yang low resistivity. Oh, berarti areanya ada di sini, low resistivity. Umumnya di area penelitian kita, misalnya di kedalaman 30 itu, ini banyak didominasi oleh air tanah misalnya. Ya, mungkin kalian bisa merekomendasikan kalau mau dibor, ya mungkin di kedalaman 40 meter itu sudah bisa ditemukan air tanah. Kemudian ada contoh lain misalnya adalah polusi atau limbah dari pabrik, misalnya minyaknya dibuang sembarangan, kemudian minyaknya akan mencemari lingkungan. Kita bisa memodelkan seperti ini. Di kedalaman 4 meter kita bisa melihat anomali low, 8 meter, kemudian sampai 20 meter kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa memetakan sejauh mana limbah ini sudah mencemari lingkungan. Sampai kedalaman berapa arahnya ke 1D. Contoh yang lain misalnya, ada untuk mendeteksi pencemaran dari limbah hasil pembuangan ini ya, sampah, TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, jadi ketika sampah-sampah ditumpuk, lama-lama dia akan menghasilkan suatu cairan. Cairan ini bisa meresap ke dalam tanah dan bisa mencemari apa? Mencemari aquifer tadi. Jadi air tanahnya akan tercemar oleh limbah atau cairan lindi, biasa dikenal dengan cairan lindi. Dan tentu akan berbahaya. Air tanahnya akan menjadi bau, tidak bisa dikonsumsi. Ya, kita bisa memodelkan sejauh mana cairan lindi tadi sudah mencemari si aquifer. Ya, kita bisa modelkan seperti ini. Atau contoh lain, misalnya kita menggunakan metode ERT untuk mendeteksi litologi bawah permukaan, mana batuan keras, mana batuan yang sedimen. Ya, contohnya seperti ini. Dan ini harus dipahami karakter dari batuan tadi. Konsepnya kalau bedrock itu umumnya adalah resistivitasnya tinggi. Oh, mungkin di sini adalah lapisan bedrocknya. Karena secara konsep bedrock itu adalah batuan yang padat, tentu resistivity-nya akan tinggi. Pak, tetapi ada yang di atas kok resistivitasnya tinggi. Nah, mungkin ini disebabkan oleh lapisan lapuk. Lapisan lapuk di sini masih memiliki rongga. Rongganya itu masih terisi oleh udara, maka dia akan memberikan anomali yang tinggi. Pak, di sisi lain kok ada yang low resistivity. Nah, mungkin di sini itu adalah keberadaan si air tanahnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tadi seperti itu ya, ada konsep teorinya, pengolahannya, interpretasinya, dan contoh studi kasusnya. Nah, selanjutnya mungkin ada tugas ya. Tugas ini masing-masing dari mahasiswa untuk membuat resume. Saya sudah memberikan link Google Drive ya di Classroom. Nanti silakan kalian buka saja, ada beberapa jurnal yang nanti kalian buat resume. Kemudian ada tugas kelompok juga ya. Tugas kelompoknya juga sudah saya bagi. Silakan kalian olah data FAST dengan aplikasi yang sudah saya kembangkan. Kalian boleh mencoba beberapa metode inversinya. Oke.
Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan Mas. Oke Pak, mau bertanya Pak tentang tadi metode geolistrik. Itu untuk metode geolistrik kan ada perhitungan RMS errornya itu antara data observasi dan juga data kalkulasi. Apabila errornya tinggi itu sebenarnya ada kesalahan apa Pak? Atau bagaimana Pak? Apakah pengukurannya harus diulang atau pengolahan data yang salah Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Deswin. Berhubungan dengan RMS, tadi kan di proses pengolahan ya. Di proses pengolahan itu kita akan memperkecil nilai error. Salah satu errornya bisa menghitung menggunakan root mean square. Root mean square ini dihitung dari mana? Sebenarnya root mean square itu adalah bisa dikatakan selisih antara data kalkulasi dengan observasi. Kalau data RMS-nya kita besar, berarti data kita itu tidak terlalu fit. Tidak terlalu fit itu kenapa? Ya bisa saja data kalian yang buruk. Misalnya harusnya smooth, tiba-tiba ada data yang lompat naik turun, ya lompat naik turun, nah seperti ini. Artinya dia tidak smooth. Kalau kita tarik garis smoothnya, mungkin kan akan seperti ini ya. Nah ini ada selisih nih antara di sini dengan di sini. Selisih-selisih inilah yang akan memperbesar nilai RMS kita. Kalau memang terlalu jelek, bisa kalian lakukan pengukuran kembali, tapi tentu akan membutuhkan biaya lagi ya, waktu dan biaya. Kalau memang masih bisa diolah dengan baik, ya usahakan diperkecillah RMS itu, gitu ya. Karena waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan saja kuliah hari ini metode geolistrik di perkotaan. Silakan kalian boleh membaca jurnal untuk diresume untuk memperkaya wawasan kalian tentang aplikasi dari metode geolistrik itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.